Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursa dengan NIM 200316060. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang diampu oleh dosen Ibu Sakdiatul Fadia SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan kearifan lokal saya yang berasal dari Payakumbuh, yaitu Lamang Tapai. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Lamang Tapai di kajian sains. Nah, di kajian sains aslinya merupakan makanan khas dari ketan hitam atau ketan merah yang merupakan makanan hasil fermentasi menggunakan ragi. Nah, di kajian sainsnya menerapkan materi atau kajian bioteknologi yaitu fermentasi konvensional di mana melibatkan mikroba dalam proses pembuatan tapai. Nah, kompetensi dasar yang sesuai dengan lamang tapai ini yaitu bioteknologi dengan KD 3.10 yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Nah, mengapa saya mengambil lamang tapai ini? Di mana kearifan lokal PPMU ini sering dilakukan acara seperti pernikahan atau acara-acara seperti menyambut bulan suci Ramadan yang menggunakan lamang tapai ini sebagai kearifan lokalnya. Nah, untuk RPP-nya, di mana KD-nya yaitu 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dan KD 4.10 menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific metode di mana indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan pengertian bioteknologi, yang kedua membedakan bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern, dan yang ketiga menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Dan untuk indikator pencapaian keterampilannya yaitu merancang dan membuat produk dengan menerapkan prinsip bioteknologi konvensional di mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis project-based learning dengan pendekatan saintifik menggunakan metode eksperimen, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan peserta didik dapat mengaitkan konsep bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, di mana cakupan materi-materi yang akan dibahas yaitu pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, dan penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Nah, untuk metode pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan metodenya diskusi, presentasi, dan project, di mana menggunakan project-based learning. Nah, kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu medianya PowerPoint, alat dan bahannya papan tulis, LCD, laptop, dan spidol, di mana menggunakan sumber buku biologi untuk kelas 12 SMA. Nah, di sini RPP kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi dua, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di mana untuk pertemuan pertama melalui sintak orientasi, memunculkan pertanyaan esensial, mendesain rencana proyek, dan menyusun jadwal. Nah, untuk pendahuluannya, kegiatan guru yaitu melakukan pembukaan dengan guru mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan mengkondisikan kelas dengan memperhatikan kerapian dan kebersihan kelas. Dan guru menyampaikan IPK dan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Nah, kemudian ada persepsi, yaitu guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya. Motivasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan gambaran mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian memberikan gambaran manfaat mempelajari materi ini.
Nah, kemudian masuk di kegiatan inti dengan alokasi waktu 70 menit, yaitu, mencakup Sinta yang pertama, yaitu memunculkan pertanyaan esensial. Kegiatan guru yang dilakukan adalah, guru memberikan materi pengantar tentang pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian guru memberikan sebuah pertanyaan untuk memunculkan pertanyaan esensial kepada siswa, yaitu dengan, pertanyaan, "Produk apa sajakah yang dapat dibuat dengan bioteknologi?" Dan yang ketiga, dari pertanyaan yang telah diajukan, guru memunculkan sebuah proyek yang akan dibuat oleh siswa, yaitu membuat sebuah proyek dari penerapan bioteknologi di bidang makanan. Dan kemudian yang terakhir, guru membagi kelompok yang heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Masuk ke Sinta yang kedua, yaitu mendesain rencana proyek. Eee eee, Kegiatan yang dilakukan guru yang pertama yaitu guru membagi LKPD kepada kelompok yang telah dikelompokkan secara heterogen. Kemudian guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok mengetahui prosedur pembuatan produk yang akan dibuat dan memberikan informasi tentang hal-hal yang menjadi penilaian pada produk. Dan yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, meliputi pembagian tugas, langkah-langkah yang akan diambil, persiapan dan dokumentasi, serta proses editing video. Kemudian masuk ke Sinta yang ketiga, yaitu menyusun jadwal, di mana kegiatan guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek yang akan diberi tenggang waktu selama 1 minggu. Kemudian peserta didik diarahkan membuat jurnal aktivitas selama 1 minggu, agar mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan selama 1 minggu ini. Dan yang terakhir pada pertemuan pertama ini yaitu penutup, di mana guru memfasilitasi peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian guru mengingatkan kembali tentang proyek yang akan dikerjakan dan guru akan memberikan reward kepada kelompok untuk kerja terbaik. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Kemudian pertemuan keduanya, yang dilakukan pada pendahuluannya, kegiatan guru, melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran siswa dan mengondisikan kelas dengan memperhatikan kerapian dan kebersihan kelas, dan guru mereview kembali tugas, proyek di pertemuan sebelumnya. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu melanjutkan Sinta PJBL dari pertemuan pertama, yaitu Sinta yang keempat, yaitu monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, di mana guru memantau keaktivitasan peserta didik melalui jurnal dan informasi dari masing-masing ketua kelompok selama pelaksanaan pembuatan proyek bioteknologi. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi bersama terkait masalah yang muncul selama penyelesaian proyek bioteknologi, dan guru mengarahkan peserta didik mengatasi kendala-kendala dalam pengerjaan proyek. Kemudian Sinta selanjutnya yaitu menguji hasil. Yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk membuat pemaparan singkat mengenai proyek yang dikerjakan untuk disampaikan di depan kelompok yang lain. Kemudian setiap kelompok menampilkan hasil proyek bioteknologi. Dan untuk Sinta yang terakhir dari PJBL ini, yaitu evaluasi pengalaman belajar, di mana kegiatan guru, peserta didik dari kelompok yang lain mengamati penyajian hasil karya dari kelompok yang sedang tampil dan memberikan penilaian terkait produk yang dihasilkan. Serta guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang memiliki penampilan terbaik. Dan untuk penutup dari pertemuan kedua ini, yaitu guru memfasilitasi peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan, dan guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.
masuk ke dalam lembar penilaian. Yang pertama yaitu teknik penilaian, di mana aspek-aspek yang akan dinilai yaitu yang pertama aspek afektif dengan teknik observasi dan bentuk instrumen yaitu lembar observasi. Kemudian aspek kognitif dengan teknik tertulis dengan bentuk instrumen lembar kerja peserta didik. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik dengan teknik praktek dan proyek dengan bentuk laporan, bentuk instrumen yaitu laporan. Untuk penilaian pengamatan sikap atau afektif, terdapat aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu kemampuan bekerja sama dengan rentang 1 sampai 4, di mana rentang 4 apabila menunjukkan kerjasama yang sangat baik, rentang 3 apabila menunjukkan kerjasama yang baik, dan yang kedua apabila menunjukkan kerjasama yang cukup baik, dan rentang 1 apabila menunjukkan kerjasama yang kurang baik. Untuk aspek kemampuan menjelaskan kepada teman, dengan skor 4 apabila mampu menjelaskan dengan baik sesuai materi yang sedang dipelajari. Skor 3 apabila mampu menjelaskan kepada temannya dengan baik sesuai materi yang sedang dipelajari. Dengan rentang nilai 2 apabila mampu menjelaskan kepada temannya cukup baik sesuai materi yang sedang dipelajari. Dan skor 1 apabila menjelaskan kepada temannya kurang baik. Untuk aspek kekompakan, dengan skor 4 apabila menunjukkan kekompakan dalam kelompok dengan sangat baik, skor 3 apabila menunjukkan kekompakan dalam kelompok dengan baik, skor 2 apabila menunjukkan kekompakan kelompok dengan cukup baik, dan skor 1 apabila kurang menunjukkan kekompakan dalam kelompok. Dan terakhir yaitu aspek keaktifan, dengan skor 4 apabila selalu aktif dalam kegiatan berdiskusi kelompok, skor 3 apabila sering aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, skor 2 apabila kadang-kadang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, dan skor 1 apabila kurang menunjukkan keaktifan dalam diskusi kelompok. Kemudian aspek kemampuan menerima penjelasan teman, dengan skor 4 apabila mampu menerima dan memahami penjelasan teman sesuai materi pembelajaran dengan sangat baik. Skor 3 apabila mampu menerima dan memahami penjelasan teman sesuai materi pembelajaran dengan baik. Skor 2 apabila mampu menerima dan memahami penjelasan teman sesuai materi pembelajaran cukup baik. Dan yang skor 1 apabila kurang mampu menerima dan memahami penjelasan teman sesuai materi pembelajaran. Kemudian masuk ke lembar penilaian pengetahuan atau kognitif, di mana yaitu menilai lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan aspek penilaian sama dengan afektif tadi, dengan rentang nilai 1 sampai 4, dengan aspek yang dinilai yaitu mengerjakan lembar peserta didik. Kemudian kreativitas mengumpulkan informasi dan penilaian presentasi, di mana skor 1 tidak dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Skor 2 kurang dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Skor 3 itu dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas tapi kurang percaya diri. Dan skor 4 dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan sangat baik. Dan selanjutnya yaitu lembar penilaian keterampilan atau psikomotorik, yaitu eh, dengan rentang nilai yang sama dengan skor 1 sampai 4, dengan indikator penilaian yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan aspek yang dinilai yaitu persiapan alat dan bahan. Kemudian masuk ke dalam rancangan, di mana di rancangan terdapat gambar rancangan, alur kerja dan deskripsi, dan penggunaan alat. Dan yang B yaitu hasil produk atau hasil akhir dengan aspek penilaian bentuk fisik dan inovasi. Kemudian dan yang terakhir laporan dengan
Kriteria laporan yang dibuat yaitu dengan kebermanfaatan laporan, sistematika laporan, dan penulisan kesimpulan. Nah, dari RPP ini, siswa akan menyelesaikan produk dengan sinta-sinta PJBL yang telah dilakukan, kemudian akan melakukan mengerjakan LKPD, di mana LKPD-nya juga sesuai dengan sinta PJBL, yaitu dengan mencakup KD, kemudian tujuan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Di mana langkah kerja model PJBL ini dengan stimulasi, yaitu mengamati video proses pembuatan lambang tapai, kemudian mengidentifikasi masalah, di mana setelah mengamati video pembuatan lambang tapai, eh, peserta didik akan membuat pertanyaan terkait video tersebut. Nah, yang kemudian menyusun rencanaan proyek, di mana secara berkelompok peserta didik merencanakan langkah kerja pembuatan tapai yang akan dilakukan di rumah, yaitu dengan cara membuat lamang dan cara membuat tapai, di mana dua hal yang berbeda, namun dapat disatukan dalam satu produk. Yang pertama dengan cara membuat lamang, yaitu peserta didik dapat melakukan di rumah dengan cara yang pertama, yaitu mencuci bersih beras ketan, lalu rendam selama 1 jam dan angkat lalu tiriskan. Kemudian campurkan ketan dengan garam dan aduk dengan rata. Masukkan beras ketan ke dalam cetakan lontong yang sudah dialasi dengan daun pisang. Isi cetakan hingga 3/4 penuh agar lemang padat. Kemudian didihkan air dalam panci, tuangkan minyak ke dalamnya, dan rebus lemang selama 3 sampai 4 jam hingga matang. Angkat lalu biarkan dingin dan potong-potong dan siap disajikan bersama tapai. Nah, kemudian cara membuat tapai yaitu cuci bersih ketan hitam lalu rendam selama 1 jam, angkat lalu tiriskan. Kukus ketan hitam selama 1 jam hingga matang dan matikan api dan biarkan dingin. Kemudian taburi ketan dengan ragi, aduk hingga rata dan masukkan ketan ke dalam toples lalu tutup, biarkan selama 3 hari untuk fermentasi. Kemudian menyusun jadwal di mana peserta didik menentukan waktu pembuatan dan pengamatan fermentasi tapai dan menyelesaikan dan monitoring, di mana di dalam LKPD ada pengamatan yang akan dinilai ya peserta didik, yaitu dengan aspek sebelum dan sesudah, di mana yang diamati yaitu tekstur, rasa, dan aroma. Untuk diskusinya, peserta didik menjawab pertanyaan apakah ada perubahan tekstur, rasa, dan bau, dan mengapa. Kemudian, mengapa ketika proses fermentasi wadah harus tertutup rapat. Dan yang terakhir, bagaimana reaksi fermentasi yang berlangsung. Kemudian siswa akan membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan di depan kelas. Baiklah, itulah hasil kearifan lokal saya yang berasal dari Payakumbuh. Sekian, terima kasih. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.